Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, Ananda semua bersama dengan Ibu pada pertemuan pertama ini di awal semester dan juga pertemuan pertama ya Ananda di SMA dengan Ibu. Nah, Ibu jadi hari ini akan selama 1 semester maksud Ibu, kita akan belajar biologi bersama Ibu. Nah, sebelumnya Ananda semua sudah pernah belajar biologi? Udah, Bu, IPA. Kalau di SMP. Ya. Ya, kalau di SMP itu namanya IPA, tapi IPA di SMP itu udah ada campurannya ya kayak biologi, fisika, dan matematika. Nah, jadi di SMA Ananda IPA itu dikembangkan atau dibagi ke bagian-bagiannya. Nah, jadi pada hari ini Ibu mau bertanya dulu mengenai biologi ini. Ada yang tahu Ananda semua dengan biologi atau apa itu biologi lah istilahnya? Pengertian dari biologi itu apa sih? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Dini. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu bios dan logos. Nah, bios itu sendiri berarti hidup dan logos itu adalah ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan maupun makhluk hidup lainnya. Sekian Bu, kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi biologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu seperti yang dijelaskan oleh temannya tadi, itu ada tumbuhan, manusia, hewan, dan mikroorganisme lain. Nah, untuk pada pertemuan pertama ini ada beberapa subbab materi yang perlu Ananda pahami. Yang pertama itu adalah karakteristik dari makhluk hidup, yang kedua ada biologi itu sebagai ilmu, yang ketiga ada kerja ilmiah, yang keempat ada objek-objek kajian biologi, dan yang terakhir itu adalah manfaat mempelajari biologi. Nah, perlu Ibu tekankan pada pertemuan pertama ini atau materi pertama ini Ananda harus benar-benar paham karena ruang lingkup biologi ini merupakan fondasi awal Ananda belajar biologi. Nah, jadi kalau tidak paham materi pertama ini, maka Anda semua akan kesulitan untuk mendalami atau memahami materi selanjutnya. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai karakteristik dari makhluk hidup. Nah, Ibu mau bertanya kepada Anda, karakteristik makhluk hidup itu seperti apa? Makhluk hidup itu dikatakan hidup apabila apa gitu. Ada yang tahu jawabannya? Tidak ada yang tahu? Nah, jadi suatu organisme itu dikatakan dia hidup, itu dia jika dia memiliki ciri-ciri dari kehidupan. Nah, ciri-ciri dari kehidupan ini apa? Dia melakukan respirasi dan metabolisme. Nah, selanjutnya mengenai biologi sebagai ilmu. Nah, biologi sebagai ilmu ini seperti yang Anda ketahui, biologi ini merupakan dasar dari ilmu sains. Nah, dasar dari ilmu sains ini artinya adalah biologi itu mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu-ilmu lain. Terus dalam pembelajaran biologi ini tentunya kita menggunakan prinsip dari kerja ilmiah. Kerja ilmiah ini apa? Kerja ilmiah ini adalah misalkan seorang ahli atau Ananda semua kedepannya itu kan akan melakukan praktikum. Nah, praktikum itu harus menerapkan prinsip-prinsip dari kinerja ilmiah. Nah, misalkan untuk melakukan suatu penelitian atau praktikum, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Yang antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan tujuannya, yang ketiga itu menetapkan jenis penelitiannya apa. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Ananda, apa sih tahapan dari metode ilmiah?
kan kalau kita bekerja secara kerja ilmiah, tentunya ada kita menerapkan tahapan-tahapan dari metode ilmiah. Ada yang tahu tahapan dari metode ilmiah? Izin, Bu. Ya, silahkan. Tahapan metode ilmiah itu terdiri dari merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menguji hipotesis, menguji data, dan menarik kesimpulan. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, benar ya. Jadi, tahapan dari kinerja ilmiah itu seperti yang dikatakan oleh temannya tadi, yaitu merumuskan masalah terlebih dahulu, yang kedua kita menentukan hipotesis, yang ketiga kita menguji hipotesis, terus kita menguji data dan menarik kesimpulannya. Nah, seorang ahli atau ilmuwan yang bekerja itu harus secara sistematis dan teratur. Tentunya dia tuh bekerja memerlukan kecermatan, ketelitian, ketekunan, dan kesabaran. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, kalau ilmu sains atau penelitian ini memerlukan kesabaran, misalkan penelitian kita gagal ya kita ulang lagi gitu. Kalau kita tidak cermat, maka kemungkinan dalam kita melakukan percobaan itu juga akan mengakibatkan kegagalan kalau kita tidak cermat. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai sikap ilmiah. Nah, seorang yang bekerja di laboratorium ataupun melakukan penelitian tentunya harus memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini apa aja? Ada yang tahu sikap ilmiah apa aja? Tidak tahu, Bu. Oke, jadi Ibu akan jelaskan ya sikap ilmiah itu apa aja. Nah, sikap ilmiah itu adalah sikap yang bisa membedakan antara fakta dan opini. Terus dia bisa berpikir kritis, berani dan santun. Berani dan santun ini misalnya kita dalam mengajukan pertanyaan, kita harus santun kepada orang yang lebih tahu. Selanjutnya kita memiliki rasa yang ingin tahu yang tinggi, dan tekun dan peduli lingkungan. Nah, jadi Ananda semua, Ibu harapkan dalam proses pembelajaran ke depannya, itu kan kita banyak melakukan praktikum. Nah, Ibu harap Ananda bisa menerapkan sikap-sikap ilmiah ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek kajian biologi. Nah, objek kajian biologi ini itu kita kaji dari tingkat individu yang tingkat kajian terendah sampai ke yang tinggi. Nah, tingkat kajian terendah sampai yang tinggi ini apa aja sih? Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana? Coba Anda sebutkan tingkatan objek kajian biologi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Siapa yang bisa? Silahkan. Saya, Bu, izin, Bu. Ya, silahkan, Dini. Yang pertama itu molekul, Bu. Nah, molekul kemudian menjadi sel, gabungan dari sel itu menjadi jaringan, dan jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ membentuk suatu individu, individu membentuk suatu komunitas, populasi yang sama membentuk komunitas, membentuk ekosistem membentuk bioma, dan terakhir itu ada biosfer, Bu. Sekian saya kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali ya Dini, pernyataannya. Jadi itu merupakan tingkat kajian biologi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi. Jadi dari molekul sampai ke biosfer ini harus Anda pahami. Nah, tingkat kajian biologi ini dari tingkat ini tuh kita biologi itu muncul permasalahan. Permasalahannya misalnya pada tingkat molekul misalnya. Itu tuh misalkan pada tingkat molekul contohnya misalnya kelainan DNA. Kelainan ini menyebabkan albino, buta warna, dan lain sebagainya. Kalau contoh pada tingkat ekosistem, nah misalkan kerusakan lingkungan, itu tuh contoh dari objek permasalahan biologi. Nah, selanjutnya Ibu mau sedikit membahas mengenai contoh cabang ilmu biologi. Nah, contoh cabang ilmu biologi ini apa aja sih? Ada yang tahu? Contoh cabang ilmu biologi. Tidak ada yang tahu? Nah, contoh itu seperti kayak mikrobiologi, zoologi, botani. Nah, itu contohnya ya.
Nah, mungkin Ananda bisa cari cabang-cabang ilmu biologi ini di internet ataupun di sumber-sumber yang relevan lainnya agar Ananda bisa memahaminya. Dan terakhir, Ibu akan memaparkan sedikit mengenai manfaat mempelajari biologi. Nah, manfaat mempelajari biologi ini apa aja sih? Ibu mau bertanya kepada Mutia. Mutia, coba jelaskan apa manfaat dari mempelajari ilmu biologi itu. Baik Ibu, saya Mutia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa manfaat dari kita belajar biologi. Nah, manfaatnya yaitu dengan mempelajari biologi, maka kita bisa mengetahui banyak hal mengenai tubuh kita dan makhluk hidup lainnya. Misalnya mengenai asal-usul manusia dan makhluk hidup. Dengan adanya penelitian pada bidang genetika dan pengembangan teori evolusi, kita bisa mengetahui nenek moyang kita, dan juga kita bisa mengetahui teknologi dalam pertanian. Misalnya, contohnya tuh kultur jaringan, mencangkokkan, dan lain sebagainya. Sekian Ibu, jawaban dari saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali yang dibilang Mutia. Jadi sebenarnya manfaat kita mempelajari biologi itu sangat banyak, baik dalam bidang kesehatan, pertanian, bioteknologi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sedikit pemaparan mengenai materi ini, Ibu apa namanya? Ibu akan membagikan LKPD, silahkan Anda diskusikan dengan kelompoknya. Nanti LKPD ini Ibu akan dikumpulkan minggu depan, tapi sebelum pelajaran kita tutup, Ibu mau menanyakan kembali kepada Anda mengenai pemahaman mengenai materi kita hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita dapatkan hari ini atau yang kita pelajari hari ini? Saya izin menyimpulkan, Bu. Ya, silahkan Dini. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu pengertian biologi. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kedua yaitu tahapan metode ilmiah. Tahapan metode ilmiah itu merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menguji data, dan menarik kesimpulan. Nah, tahapan metode ilmiah ini harus runtut dan tidak boleh terbalik-balik. Nah, kalau terbalik-balik nanti dia tidak ilmiah lagi. Selanjutnya itu sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini adalah sikap seorang ilmuwan dalam melakukan metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini terdiri dari ulet, tekun, jujur, dan menyatakan data apa adanya. Nah, selanjutnya itu tingkat objek kajian biologi dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Selanjutnya itu contoh cabang biologi. Biologi ini sebenarnya ilmu yang sangat luas sekali cakupannya, meliputi zoologi, mikrobiologi, ekologi, dan banyak lagi bidang kajiannya. Nah, selanjutnya itu manfaat mempelajari biologi. Nah, manfaat mempelajari biologi itu kita dapat mengetahui tentang tubuh kita sendiri dan makhluk hidup lainnya, misalnya tentang asal-usul manusia, genetika, evolusi. Kita juga tahu tentang teknologi dari pertanian, misalnya kultur, jaringan jangkau, dan lain-lain sebagainya. Jadi, biologi ini dapat dikatakan sebagai induknya ilmu pengetahuan, karena seorang dokter pun pasti akan belajar biologi. Nah, bahkan seorang ahli pertanian pun harus mempelajari biologi ini. Dan saya kembalikan kepada Ibu. Ya, benar sekali ya kesimpulan yang disebutkan oleh temannya tadi. Nah, Ibu harap Anda semua minggu depan sebelum kita memulai kelas, silahkan di rumah itu terlebih dahulu dibaca materinya agar pas kita melakukan proses pembelajaran, Ananda bisa menjawab atau lebih aktif lagi untuk proses pembelajaran kita. Nah, jangan lupa kerjakan LKPD-nya, minggu depan silahkan dikumpul. Nah, minggu depan itu kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kemungkinan Ananda akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok untuk presentasi ke depannya. Karena ini pertemuan pertama, jadi sekiranya hanya itu mungkin yang untuk kita bahas hari ini.
Silahkan mencari atau membaca lagi di rumah mengenai materi-materinya, kembangkan pengetahuannya. Yaitu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.